وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayat ke-44 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun." Atamuruna an-nasa bil birri, mengapa kalian memerintahkan orang-orang untuk kebaikan, mengerjakan kebaikan? Wa tansawna anfusakum, tapi kalian lupa diri kalian sendiri, lupa dengan kewajiban kalian sendiri. Wa antum tatluna al-kitab, padahal kalian membaca Alkitab. Afala ta'qilun, apa kalian enggak berakal? Kalian apa enggak mikir gitu? Jadi di sini ada kenyataan. Pertama, orang ini rajin memerintahkan kebaikan pada orang-orang. Nasihat, Masya Allah. Yang kedua, tapi kontrasnya, dia selalu mencorongkan nasihat ke orang lain, tidak pada dirinya. Lupa diri, nggak diamalkan nasihatnya sendiri. Yang ketiga, keadaan orang ini berilmu karena membaca Alkitab, maka dikatakan oleh Allah, kemana akal pikiran kalian, gitu loh. Taib, kata Ibnu Katsir rahimahullah, Allah Ta'ala bertanya kepada ahlul kitab, utamanya orang-orang Yahudi, wahai sekalian ahlul kitab, apakah kalian pantas menyuruh manusia berbuat berbagai kebaikan, tapi kalian lupa diri sendiri? Kalian tidak melakukan apa yang diperintahkan itu, padahal kalian membaca Taurat dan mengetahui kandungannya yang berisi ancaman terhadap orang yang mengabaikan perintah Allah. Apakah kalian tidak memikirkan akibat yang akan menimpa kalian atas perbuatan kalian terhadap diri sendiri, sehingga kalian terjaga dari tidur kalian dan terbuka mata kalian dari kebutaan? Ini konteksnya untuk ulama. Tapi bolehlah untuk kita yang mungkin mendidik anak-anak, ya, anak-anak kita ngelarang anak-anak supaya jangan begini, tapi kita ya sendiri begitu. Kita nyuruh anak-anak rajin sholat, kitanya mager. Kita nyuruh anak-anak supaya rajin baca Al-Quran di bulan Ramadan, kitanya malah sebaliknya, ya. Walaupun anak ini masih kecil, tapi kan anak-anak melihat kelakuan orang tuanya, gitu. Apalagi kalau anaknya udah kecil, alim lagi, ya. Anak nyuruh, "Leh, baca Quran." Main terus, kata bapaknya. Anaknya bilang, anak kecil, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab." Kalau punya anak seperti ini, calon ulama nih anaknya. Walaupun bapaknya juhala, tapi anaknya calon ulama nih. Ya. Masya Allah. Ya. Ya sebagian ya kita semua ini teguran untuk kita semua, nyuruh orang kebaikan, nyuruh orang bertakwa, nyuruh orang zikir, tapi sendirinya jarang zikir. Abu Darda mengatakan, seseorang tidak memiliki pemahaman yang mendalam sehingga ia mencela orang lain karena Allah, kemudian ia mengintrospeksi dirinya sendiri, akhirnya ia lebih mencela dirinya sendiri. Yang dimaksud bukanlah celaan terhadap usaha mereka menyuruh berbuat kebajikan. Lihat di sini. Yang dicela oleh Allah Ta'ala bukanlah usaha amar ma'ruf nahi munkar, bukan itu. Itu bagus. Amar ma'ruf nahi munkar itu bagus. Nyuruh orang sholat itu bagus. Nyuruh orang ngaji itu bagus. Nyuruh orang sedekah itu bagus. Tapi yang jelek adalah sementara mereka meninggalkannya. Nyuruh sih nyuruh, ngelarang sih ngelarang, tapi dia tidak melakukan apa yang dia suruh
dan dia malah mengerjakan apa yang dia sendiri larang gitu loh. Akan tetapi celaan itu semata-mata karena mereka meninggalkannya. Namun yang wajib dan lebih patut bagi seorang alim adalah mengerjakan kebaikan bersama orang-orang yang ia perintahkan dan tidak menyelisihi mereka. Sekarang kalau misalnya Anda nyuruh antum, Dika, cari nafkah, berusahalah, bekerjalah. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. Harta itu Allah jadikan penegak hidup. Carilah harta. Ya. Tapi anaknya kemudian nggak pernah mau kerja, nggak pernah mau nyari duit. Anak nunggu sedekah dan infak dari jemaah. Gimana kira-kira? Tapi antum pasti nggak berani ngomong, Ustaz, atak murun anak sih. Kalah sama anak kecil tadi. Kan gitu kan? Kemudian misalnya yang lainnya, ada memerintahkan antum, zikirlah antum, Habibi zikir, jangan lalai. Ya. Tapi kemudian habis anak ngomong gitu, kemudian anak pasang Walkman, sekarang nggak pakai Walkman, pakai HP. Walkman tuh zaman dulu ya. Walkman ada Sony, ada Ewa ya. Truk. Ya, kemudian dengerin lagu misalnya, atau nasyid. Ya, nasyid perjuangan, ya, masya Allah, nasyid jihad. Saya gimana? Ustaz nyuruh anak zikir, tapi ya Ustaz ini kata Ustaznya, ini zikir versi anak, masya Allah. Ini zikir khas namanya. Iya. Kemudian sebagian kiai nyuruh murid-muridnya zikir. Ya, habis itu kiainya dengerin Maulana. Maulana itu ya. Apa? Maulana lah pokoknya lagunya Maulana itu. Isinya kayaknya Maulana doang dari awal sampai akhir Maulana doang itu. Enggak? Kayaknya Maulana doang ya. Anda enggak pernah denger full sih. Tapi taunya Maulananya doang. Ya coba tanya kayaknya, Pak Yai kok nyuruh orang pada selawatan tapi sampean sendiri Maulana-Maulanaan? Ini salawat versi saya. Harus ada instrumen musiknya dan harus akhwat yang nyanyi. Ya nggak bener kayak gini kan. Tapi bagi orang seperti itu, yang seperti itu selawat gitu loh. Bagi orang-orang seperti itu. Seperti itu ibadah. Sampai beralbum-album, sampai konser-konser. Itu ibadah gitu loh. Ya. Jadi kalau misalnya kita mengarahkan orang, membimbing orang, kira-kira kita sendiri melakukannya apa enggak gitu loh. Nah, ada pertanyaan nih, kawan. Seorang dai atau seorang ustaz, ya itu paling mahir dalam menasihati umat dan manusia. Semua orang bisa dinasihati oleh al-ustaz atau al-ustazah. Ya kalau di sini ada ustazahnya. Tapi siapa yang menasihati ustaz dan ustazah? Ayo sob. Coba siapa? Ini anak-anak ya? Sini. Dari tadi tak kira anak antum dah. Enggak, tak kira si ini. Sini tapi enggak anak kira. Sini. Beneran wallahi anak kira tadi anaknya Habibi beneran. Coba bilang atak murunan nas. Enggak beneran, anak kira anaknya Habibi dibawa gitu naik motor tadi. Anak kira beneran loh. Masya Allah. Ternyata yang datanya berkelebat di situ anak sendiri ternyata. Mau main. Mau di sini aja. Dengerin kajian ya. Ya biar nanti juga bisa insya Allah. Sampai mana tadi, Ikhwan? Siapa yang nasihatin Ustaz? Oke. Ustaz bisa nasihatin umat, nasihatin manusia, nasihatin orang-orang, Masya Allah. Coba Ustaz siapa yang nasihatin? Istrinya istri nggak berani Ustaz. Ya. Nah itu, iya. Nggak ada murid thalib gitu nasihatin Ustaz, afwan ana mau nasihatin antum. Wah diblokir sama Ustaznya langsung. Nggak ada. Ada sih mungkin 1, 2 gitu mungkin afwan Ustaz dengan sopannya dengan ini mungkin ada.
Tetapi kan kesalahan seorang dai sama seperti kesalahan manusiawi ya, banyak, sehari-hari salah, berbuat ini, mungkin dosa besar dan seterusnya. Maka pertanyaannya, siapa yang menasihati ustadz kemudian? Seketika tidak ada murid, bahkan sesama dai pun tidak ada saling menasihati. Sama dai itu sungkan ya kawan. Sama dai itu sungkan. Ana juga sungkan sama ustadz-ustadz lain misalnya. Ana nggak ngomong ke misalnya ada ketemu Ustadz Abu sama Ustadz antum gimana sih sambil tepok, nggak ada kayak gitu. Bahkan sekali ngobrol enak pun nggak ada ngomong Ustadz Afwan nih, ana pengen ada sesuatu yang pengen ana kritik ke Ustadz gitu dengan mata kayak gitu, nggak pernah. Dan sebaliknya nggak ada kayak gitu. Ya kecuali kalau misalnya Ustadz tolong nasihatin ana, nah itu baru kita beri nasihat, tapi pun nasihat pun nggak menjurus antum tuh kayak gini Ustadz, nggak kayak gitu ngomongnya. Kayak misalnya suatu ketika ya, Anda mungkin pernah nyeritain ke antum, habis sholat maghrib di sini, habis selesai sholat maghrib, ada HP. Anda tiba-tiba teringat kepada Ustadz Ahmad Zainuddin. Ahmad Zainuddin tangan? Bukan Zainuddin yang udah meninggal, bukan. Ini Ustadz Ahmad Zainuddin. Ya. Kalimantan, Banjar. Ya, kita memiliki kedekatan lah anak dengan beliau. Kemudian anak WhatsApp. Masya Allah Ustaz, Assalamualaikum, anak Masya Allah kangen sama antum, tiba-tiba anak keinget antum di sholat maghrib ini. Anak langsung kalau keinget sama Ustaz Fulan gitu misalnya, anak kangen, langsung anak WhatsApp. Masya Allah, tabarakallah. Beliau kemudian menjawab, tak lama kemudian beliau menjawab. Tiba-tiba beliau menjawab langsung, ya Ustaz, insahli. Apa arti insahli? Nasihatilah saya. Sekali berbeliau untuk minta nasihat sama jemaah Masjid Silaturahim. Iya. Sama tukang jangan, ini dagangan ya, ini ya. Dagangan jangan di masjid ya. Karena ini masih wakaf nih. Kalau ini masih bukan wakaf, Anda berani ngomong dagangan. Ya udah, kemudian anak fotokan salah satu kitab adalah kitab tertentu tentang masalah dunia, masalah amalan untuk dunia dan seterusnya. Ya. Ini baru nggak masalah. Tapi Anda kan nggak ngomong apa? Ini Ustaz, Anda melihat antum tuh ahli dunia saat sekarang. Anda nggak ngomong kayak gitu. Tapi anak global aja nasihatnya, dan bukan berarti beliau seperti itu, bukan, tapi semoga mengingatkan aja karena kita antar dai ini fitnahnya besar. Nah, yang menasihati dai ketika tidak ada menasihati dirinya sendiri. Ya, dan betapa banyaknya Allah memberikan nasihat kepada dai melalui apa? Melalui pertanyaan jemaah. Melalui pertanyaan jemaah. Oh, itu sangat Anda rasakan. Baik tanya lewat langsung, lebih-lebih tanya lewat kertas lebih banyak tuh. Kertasnya nggak putuskan Ustadz Afwan bagi anak Ustadz itu jelek penampilannya dan seterusnya, nggak ngomong gitu kertasnya. Tetapi apa? Ustadz apa hukumnya begini-begini ya? Waduh, ini saya banget ini, gitu kan? Iya. Misalnya Ustadz apa pelanggaran syar'i, apa hukumnya homo Ustadz? Ya enggak gitu. Naudzubillah min dzalik. Apa hukumnya begini-begini Ustaz? Kemudian anak ngerasa loh, astagfirullahaladzim, Allah menegur saya melalui surat ini, kertas ini di majelis taklim. Itu berkali-kali itu orang merasakan seperti itu. Dan ternyata itu dosa tersebut mungkin belum lama dilakukan, Allah ingatkan langsung lewat secari kertas. Dan jemaah yang menulis itu nggak bermaksud supaya Ustaz ngaca, bukan. Tapi memang jemaah itu mungkin butuh ilmu, kemudian ternyata pertanyaannya itu relevan dengan kehidupan anak. Itu seringkali seperti itu. Nasihat yang Allah berikan kepada dai-dai seperti itu. Iya. Atau kadang-kadang ada undangan kajian, Ustaz. Undangan kajian Ustaz, boleh nggak Ustaz? Nah, untuk kali ini tolong kajiannya bertemakan mengisi waktu Ramadan dengan kebaikan. Taunya ustadznya apa? Ustadznya kesindir. Bisa nggak yang lain gitu kalau ustadznya? Kenapa? Karena ustadznya melanggar apa yang di-request oleh jemaah. Mengisi waktu di bulan Ramadan. Wah, ini pasti nyindir saya ini. Tahu dia kalau saya langganan PUBG misalnya. Tahu kalau saya suka main game gitu. Karena ustadznya gitu loh. Bukan anak tapi bukan anak. Ya. Misalnya seperti itu kadang. Ya. Bisa terjadi seperti itu. Maka itu teguran dari Allah. Itu menunjukkan Allah Ta'ala masih mencintai da'i ini gitu. Dan membuktikan juga da'i ini masih apa? Masih hidup hatinya gitu loh. Karena kalau nggak ada rasa, padahal gue kayak gini gitu. Nggak ada rasa, udah lanjut aja.
ngomong gitu, nggak ada perasaan di hatinya. Ya Allah, lisan dengan amalan beda banget gitu. Dah hatinya nyindir diri sendiri tuh. Itu nggak ada nafsul lawamahnya. Atau tahu nafsul lawamah itu apa? Kan nafs itu kan ada 3 macam. Nafs yang mencela, yang suka mencela dirinya sendiri karena dosa-dosanya. Kamu nih biasa kayak gini kan. Kadang-kadang kalau kita ceramah itu, kita ngomong tuh masya Allah dahsyat seperti panglima lagi ngomong, tapi hatinya itu kayak apa ya, nyubit-nyubit diri kita gitu. Lu sendiri kayak gitu loh, laganya aja gitu kan, kayak gitu ya. Itu nafsul lawamah diantaranya. Maka kalau yang seperti itu sudah hilang, keras hatinya, kemudian yang dimaksud di sini bukan celaan amar nahi munkarnya, bukan, tetapi kenapa kok amar ma'ruf sendirinya enggak? Kenapa nahi munkar sendirinya malah melakukan? Sebagaimana kata Nabi Syuaib dalam surat Hud ayat 88. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridu illa al-islaha mastata'tu. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dan aku tidak berkehendak menyalahi kalian dengan mengerjakan apa yang aku larang. Nah, aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya aku kembali. Jadi ketika kita berdakwah, mengasih tahu atau beri faedah kepada orang, amar ma'ruf nahi munkar kepada orang lain, ada apa? Hah? Oh iya Pak, motor pindahin tolong, motor yang di situ tolong pindahin ke sini gitu. Nah? Atau pindah ke sebelah sana. Ya buat takjil soalnya. Sebenarnya kalau paling enak di situ tuh, pindah situ aman banget. Di situ juga aman, nggak ada masalah. Nggak ada masalah kalau di situ. Ya bisa. Di jalan sini. Iya. Tapi kita lanjut. Nggak bisa pakai mikrofon, jangan. Kita gini aja udah. Atau kalau nggak kedengeran, dengerin di YouTube-nya. Masa udah hadir di kajian sambil dengerin YouTube-nya kan lu? Oke, kemudian dengan demikian amar ma'ruf yaitu menyuruh berbuat baik dan mengamalkannya merupakan suatu kewajiban yang tidak gugur salah satu dari keduanya karena meninggalkan yang lainnya. Yang benar, seorang ulama hendaknya menyuruh berbuat baik meskipun ia tidak mengamalkannya. Ini yang lebih sahih dari pendapat para ulama. Ya, perhatian di sini baik-baik. Seorang alim, dai, ustaz, kepala keluarga hendaknya tetap menyuruh berbuat baik meskipun ia sendiri enggak mengamalkan. Tetapi dia wajib untuk apa? Berazam mengamalkan. Gitu yang benar. Karena gini loh. Ketika kita dihadapkan dengan sesuatu, misalnya antum melihat orang ngerokok. Antum juga perokok. Tapi ketika itu antum lagi enggak ngerokok. Kemudian antum stop smoking, quit smoking. Ya, apa kata orang itu? Dalam. Ya. Gaya banget pakai bahasa Inggris kan? Quit smoking. Ya kata orang itu dalam ya. Berhenti merokok. Ya, antum enggak lagi ngerokok. Ya. Tapi dalam hati antum bergejolak nih. Sebelum melarang nih. Ini saya ngelarang tapi kan saya perokok juga, gimana kira-kira? Kan gak enak ya dalam hati ya. Dalam keadaan seperti itu, antum kira-kira wajibnya apa? Ingetin atau diam aja? Tetap ingetin kata para ulama. Walaupun antum juga melakukannya di lain waktu gitu. Iya. Ingetin. Yang muskil adalah dia ngerokok. Antum juga lagi ngerokok, tapi antum enggak suka dia ngerokok. Jangan ngerokok, enggak bagus. Antum lagi megang jarcok. Jarum coklat. Iya. Antum larang, jangan rokok, nggak boleh, nggak bagus itu.
Ya, kata dia, lah itu sampai sering ngerokok. Ana jarcok, antum Samsu lebih bagus. Ya kan mahalan itu kan, mahalan yang kedua kan. Jadi tetap perintahkan kebaikan dan nahi munkar. Walaupun tidak diamalkan, tapi wajib untuk berazam agar merealisasikan apa yang dia omongin gitu loh. Wajib itu. Karena kalau kita katakan, udahlah kalau misalnya antum masih melakukan itu, udah nggak usah ngomong di bab itu. Kalau kayak gitu, wah susah. Itu banyak sekali nasihat-nasihat yang ditiadakan. Iya, apalagi seorang bapak dan ibu kepada anak-anaknya. Ya, bapak dan ibu kepada anaknya, anak disuruh apa? Suruh kamu jangan banyak-banyak main. Bapak dan ibunya rajin main juga, suka main juga, main game dan seterusnya. Tapi tetap bapak dan ibu wajib untuk mengingatkan anaknya. Dan sekarang banyak dari orang tua yang membiarkan anaknya. Dibiarin anaknya. Atau anak orang lain. Termasuk di lingkungan ini sebenarnya. Termasuk di lingkungan ini. Anak-anak kalau ngumpul, ada kadang-kadang ngomong jorok, nyebut binatang mamalia lebih besar dari kucing, tapi lebih kecil daripada macan. Padahal tinggal bilang aja anjing ya, padahal tinggal bilang itu aja ya. Dan semisalnya, ada beberapa orang tua lagi duduk deketin, enggak dia apain, cuman diliatin aja sambil geleng-geleng, ngomong kemudian sama mbah-mbah lainnya, ya wis anak zaman sekarang ya koyak ngono. Enggak cukup kayak gitu. Enggak cukup kayak gitu. Walaupun ini orang tua juga suka ngomong jorok, tapi ketika melihat anak-anak generasi berikutnya ini ngomong jorok, larang. Sambil berazam, saya enggak bakal gitu lagi deh. Karena barangkali maksiat yang kita lihat di depan mata itu adalah teguran dari Allah buat kita supaya tuh lihat tuh jelek tuh maksiat kamu, kenapa masih maksiat gitu, ya kan? Kadang-kadang gitu kan, kita ngeliatin maksiat dan kita juga pelaku juga, tapi di konteks lain. Ya Allah, jelek sekali ya orang seperti itu ya. Jelek banget gitu orang yang bermaksiat seperti itu. Itu maksiat yang di hadapan mata kita itu kadang-kadang adalah teguran dari Allah untuk menunjukkan bahwasanya apa yang selama ini kita lakukan tuh jelek kayak gitu, jelek. Kadang-kadang kalau kita bermaksiat, kita merasanya enak. Tapi kalau orang lain melihat kita maksiat kan jelek kelihatannya. Karena pelaku itu kerap kali dia terperdaya dengan perbuatannya. Sekiranya dia melihat perbuatan buruknya, menyaksikannya, dia akan malu. Nah kalau tahu kayak gitu ya kawan, kita ngelihat maksiat orang lain yang maksiat tersebut juga adalah maksiat kita di keseharian. Bagaimana di akhirat nanti kalau kita dihamparkan maksiat-maksiat yang kita menonton kejelekan kita sendiri dan disaksikan oleh seluruh manusia. Nauzubillah min dzalik. Makanya alhamdulillah kalau misalnya dia ada hikmahnya juga kalau antum melihat di Jakarta ini maksiat masih banyak ini itu. Itu teguran buat kita. Teguran buat kita. Contoh. Ada seseorang merhatiin penumpang lain, dia di satu bis merhatiin enggak, bukan itu. Ada ya, di pom bensin, enggak, ini ada cerita di Facebook sih. Dia melihat bapak-bapak, entah gimana dekorasi bisnya atau angkotnya atau gimana, bapak-bapak itu merhatiin sesuatu. Pas di alur perhatiannya ini hanya dipelatin, dia merhatiin siapa sih? Pas dia ternyata afwan ya, lagi merhatiin bagian belakangnya seorang perempuan yang lagi berdiri di pom bensin tersebut. Jijik dia ngeliatnya. Maksudnya jijik di sini apa? Ini bapak-bapak kok gini banget sih gitu kan ya? Udah tua gitu kan, gak tahu malu gitu kan? Ya harusnya kalau kita yang begini ya, kita melihat bapak-bapak lagi melototin itu kan, itu kita introspeksi diri, lihat, kita ngelihat dia lagi melototin aurat orang aja, jijik kita lihatnya. Lalu bagaimana diri kita yang selama ini juga kayak gitu misalnya?
Ya kan? Nah, seperti itu ya. Jadi laki-laki itu memang paling gampang kegap atau ketahuan ketika melototin lawan jenisnya. Iya enggak? Karena laki-laki itu kelemahannya di mata. Ya. Laki-laki itu paling nggak bisa melihat cepat. Dan sebaliknya perempuan yang paling bisa melihat cepat. Makanya kalau antum melihat keindahan baik lawan jenis maupun pemandangan, antum lama ngeliatnya, laki-laki. Lama ngeliatnya. Diperhatiin, dinikmati, diamati dan seterusnya. Ya kan? Makanya laki-laki itu yang paling nggak ngerti tentang detail di rumah. Dan perempuan yang paling ngerti. Kenapa? Karena perempuan tuh flash, ngelihat detail tuh cepet bisa langsung kerekam. Kalau laki-laki enggak. Kalau untuk merekam laki-laki harus nempel dulu itu mata lama gitu ngeliatin. Iya kan kayak gitu. Iya, antum nyari aja, coba nyari misalnya kaos kaki. Nyari sendiri atau dicariin biasanya? Bukan antum. Udah jelas. Udah jelas. Anak enggak ngomong antum. Sama antum bukan antum juga. Enggak, anak ngomong sama udah nikah. Biasa dicariin. Atau kehilangan ini, kehilangan itu. Istri atau emak antum yang tahu. Ajaib. Luar biasa itu. Karena flash matanya tuh bisa detail. Mungkin antum cari debu 1 butir. Tahu tuh istri itu. Luar biasa. Jadi maksiat yang ada di hadapan kita. Kemungkaran yang ada di hadapan kita. Itu kerap kali adalah nasihat dari Allah untuk menunjukkan betapa jeleknya itu maksiat. Yang merupakan refleksi diri kita juga. Tapi dengan itu kalau antum bisa nahi munkar gitu loh. Kalau antum bisa ya. Kalau nggak bisa, ingkari di hati. Imam Malik meriwayatkan dari Rabi'ah, katanya aku pernah mendengar Sa'id bin Jubair mengatakan, jika seorang tidak boleh menyuruh yang ma'ruf dan tidak boleh mencegah kemungkaran sampai pada dirinya tidak terdapat suatu dosa atau celah apapun, maka tidak ada seorang pun yang mau menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Paham nggak? Kalau amar ma'ruf nahi munkar itu tidak boleh dilantunkan kecuali oleh orang yang tidak ada aibnya, maka nggak ada nahi munkar nggak ada, amar ma'ruf nggak ada. Iya. Di sini paham di sini kan. Jadi ini perkara ini juga membatilkan orang-orang yang mengatakan sok suci lu gitu. Lah emang lu udah suci sehingga nyuruh-nyuruh kita kebaikan dan melarang kita dari keburukan. Ya, menyuruh kebaikan dan melarang dari keburukan itu adalah perintah Allah Ta'ala kepada kaum mukminin. Sebagaimana yang terlampir dalam surat Ali Imran. Gimana? Ada yang hafal nggak? Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Itu sebaik-baik umat, ya. Dan itu tidak menunggu sampai kita udah tidak punya aib dulu baru mengatakan itu. Emang benar. Orang itu akan betul-betul lantang dan mantap kalimatnya kalau dia sedang membicarakan hal yang dia tidak melanggarnya. Contoh kalau misalnya antum bisa banget ngomong dalam masalah anti perzinahan dan antum memang nggak pernah berzina, lenggang nggak antum ngomong, enak ngomongnya, ya enggak? Tapi kalau antum juga naudzubillah, kalau misalnya seseorang ini pezina dan kemudian dia berbicara tentang masalah anti zina, nggak kena ngomongnya, hambar ngomongnya, hambar. Jadi orang-orang misalnya orang juga ada misalnya dai ustaz atau dai atau kiai dan seterusnya, ulama dan seterusnya. Dai ini kalau ngajar selalu mengintip dompet umat. Ya, selalu mengintip dompet umat. Artinya ngajar pilah-pilah masjid mana yang amplopnya gede, ya. Ada nggak yang kayak gitu, Ikhwan? Kemudian di podium kemudian apa? Bicara lantang mengenai tentang zuhud. Kira-kira kalimatnya, nafasnya itu hangat nggak di hati orang kira-kira? Allah tidak akan menjadikan kalimatnya itu berkesan. Nggak. Insya Allah nggak. Kenapa? Karena orang ini, dai ini, lisannya Masya Allah. Hatinya mendustakan lisannya.
Jadi ruh dari kalimatnya nggak ada. Ruh dari kalimatnya nggak ada. Karena apa? Karena dia melanggarnya. Nah sekarang kalau misalnya kita mau langgeng dalam berbicara, bukan berarti merasa nggak berdosa, nggak, bukan. Tetapi perbincangan kita masuk ke hati seseorang, pertama ikhlas, kemudian tepatkan dengan kaidah-kaidah agama, ketiga introspeksi diri, antum sendiri udah benar belum dalam bab tersebut. Karena kalau belum benar, nggak licin, nggak enak, seret, dan orang pun menganggap ini cuma ngomong doang. Yaitu faedah dari atamurun nas bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlun kitab. Makanya beban dari pendakwah itu bukan cuman menghadapi masyarakat atau berdiri di podium dan mimbar, enggak. Di antara beban terberat adalah menghadapi dosa sendiri. Ya, menghadapi dosa sendiri. Sehingga diperlukan di setiap kajian, di setiap waktu, di setiap hari muhasabah. Ini untuk muallim, muallimat, da'i, da'iyah, ustadz, ustadzah, atau minimal orang tua kita ini yang punya anak, kepada anak-anak kita. Karena anak-anak kita akan menilai juga bahwa diri kita seperti ini. Sebagian dari orang bijak mengatakan, jika kamu ingin anakmu soleh, maka solehkan dirimu. Jika kamu ingin anakmu hafiz, maka hafizkan dirimu, kan gitu. Nah, sebagian dari kita hanya bisa menjadi donatur dan kita tidak mau berusaha untuk itu. Mendonasikan anak supaya jadi itu, tapi kita sendiri tidak berusaha menujunya. Ya alhamdulillah kalau ternyata alhamdulillah Allah karuniakan anak-anak yang saleh salehah dan menjadi yang terbaik. Sementara diri kita masih seperti ini, alhamdulillah. Tetapi apakah di akhirat kita itu didukung oleh anak kita kelak atau tidak? Wallahu a'lam. Karena akhirat kita adalah kesendirian kita. Dan akan ditanya tentang diri kita masing-masing. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, tidak bergerak kaki seorang hamba sampai ditanya. Di antara pertanyaan apa? Ilmunya. Apa yang telah dia amalkan dari ilmunya. Masya Allah. Itu di antara hadis yang mengancam sebenarnya, kalau kita memperbanyak ilmu, memperbanyak pengingat diri, tapi ternyata tidak bermanfaat untuk keseharian kita. Ya. Sebagaimana la haula wala quwwata illa billah, hadis yang disebutkan di sini, ikhwan. Kata Nabi SAW, marartu lailata usriya bi ala unasin tuqradu shifahum wa alsinatuhum bimaqarida min nar. Pada malam aku dinaikkan ke langit, yaitu malam Mi'raj. Jadi Isra, Mi'raj. Isra itu perjalanan malam hari, Mi'raj itu dinaikkan ya ke langit. Aku melewati orang yang bibir dan lidahnya dipotong dengan gunting api. Pernah ngeliat gak antum bibir kepotong? Pernah? Lidah kepotong udah pernah? Kalau di bibir dipersing pernah ya, dikasih anting-anting pernah, itu banyak itu. Anda pernah melihat ketika Suriah lagi bergejolak itu, ada seorang pemuda yang bawah hidungnya itu hilang sampai tenggorokannya. Habis apa yang buat motong pohon ini, gergaji pohon gitu? Hah? Senso. Jepang. Chainsaw. Enggak, baca yang benar. Itu kan dari bahasa Inggris. Chainsaw. Ya, yang mana chainsaw? Senso itu orang Cilacap biasanya senso. Ya, chainsaw. Ya, chainsaw, benar chainsaw.
Itu habis dia apa? Dipotong pakai chainsaw itu. Sampai sini. Jadi semulut-mulutnya itu hilang semua. Tinggal darah doang. Apa orang lihat kayak gitu? Nah itu masih hidup itu. Masih berdiri dia. Karena dia itu nama pemerintahan ya, nama orang pemerintahannya. Ya. Nah sekarang bayangkan kalau ada seseorang di neraka, bibir dan lidahnya digunting dengan api neraka. Dan kata Nabi SAW, api neraka itu kualitas panasnya dan pedihnya itu 69 kali lipat dari kualitas api di dunia. Gimana sakitnya gimana? Ya. Maka aku bertanya, man haula ya Jibril? Siapa mereka itu wahai Jibril? Maka kata Jibril alaihissalam, haula'i khutaba'u ummatik. Mereka adalah penceramah dari umatmu. Khutaba'u ummatik. Penceramah dari umatmu wahai Nabi Muhammad SAW. Berarti memang umatnya Muhammad di antara karakteristiknya banyak khutbah. Dan sebagian salaf kita menyayangkan, ya, di zaman Nabi atau di zaman salaf ulama banyak, khutbah sedikit. Sementara di zaman sekarang khutbah banyak, ulama minim sedikit. Dan sejujurnya dan anak sebagai dai mungkin anak khawatir masuk sini. Khutbah di zaman sekarang jauh lebih banyak dibandingkan ulama. Jauh lebih banyak. Dan qurra belaka zaman sekarang jauh lebih banyak daripada yang betul-betul qari, betul-betul yang memahami ilmu Al-Quran. Bahkan sampai dibuat apa? Perlombaan hanya untuk pamer-pameran langgam. Ya. Langking-langkingan yang paling tinggi pakai makom sika. Oh, Masya Allah, ini makom sika, Masya Allah. Ini talbis iblis ini, talbis syaitan. Jadi talbis diantara talbis syaitan. Sebelum khutbah qurra, yaitu lebih fokus di langgam. Ya, di antara talbis syaitan untuk para ahli baca Al-Quran, yaitu terjerat di masalah langgam. Masya Allah, ini lihat dia intiqal dari makom ajam ke makom ras misalnya. Karena ada beragam makom, ada makom Hijaz, Sika, Ajam, Ras. Kemudian ada juga makom Nahawan, ada Bayati, dan ada apa satu lagi yang lupa. Masya Allah bisa pindah. Oh, ini jawab terhadap makom Ras. Ini jawabul jawab. Masya Allah. Ngerti nggak teman barusan anak ngomongin? Nggak ngerti? Kan? Nggak ngerti. Kalau Ikin kan ngaji datar ya, ngaji. Alhamdulillahirobbilalamin. Datar kayak nggak ada kehidupan ya, tapi tetap bagus lah yang penting ya. Nggak juga. Pakai langgam. Nggak apa-apa kalau itu. Enggak, sebagian dari perlombaan seperti itu. Main langgam, wah ini langgamnya bagus, ini bisa campur langgam ini, campur sari jadinya. Makom, semua makom, wah fulan nih, ini jadi imam. Jadi lulusan dari perlombaan tersebut akan nanti diambil oleh masjid-masjid untuk jadikan imam. Antum melihat banyak imam masjid yang Masya Allah bacaannya, langgamnya itu melengking bagus dan tajwidnya 0. Tajwidnya 0. Yang panjang kepanjangan, yang pendek dipanjangin. Jadi saya kepanjangan semua. Alhamdulillah. Itu gimana itu? Bacaan apa itu? Ini dari al itu mat apa itu? Mat solar. Mat apa dari al? Enggak ada mat-matan di situ. Demi apa? Demi langgam, demi melengkingan dan demi panjang-panjangan. Enggak ada kayak gitu. Ya. Supaya apa? Supaya pujian. Ngerti enggak? Main langgam-langgam ini seperti ini fitnah terhadap sebagian qurra. Sebagian khutbah kemudian, khutbah ummatik, para penceramah umatmu.
alladzina ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum. Para ahli ceramah, ahli pidato di kalangan umatmu yang pandai nyuruh orang kebaikan tapi lupa sama diri sendiri. Ya. Tema yang paling Masya Allah tuh kadang-kadang ya. Kalau motivator, temanya ayo kaya. Ya kan motivator tuh. Gimana caranya menjadi kaya? Gitu loh. Motivator sekarang itu kebanyakan adalah pilar-pilar atau bukan. Motivator sekarang itu banyak dari mereka itu sebenarnya berpemahaman kapitalis, ikhwan. Mereka berbahaya, ya. Motivator bisnis maksudnya. Pemahamannya kapitalis. Ya itu yang penting kaya, mau gimana pun caranya yang penting kaya itu. Nah, sebaliknya kalau ustaz dai biasanya tema yang andalannya itu masalah zuhud dan akhirat. Zuhud dan akhirat. Tapi lihat diri sendiri lah. Seberapa zuhud kita, seberapa kita ke akhirat. Maka kalau di sini ada yang bercita-cita misalnya pengen berdakwah, tanya dulu diri sendiri, buat apa untuk menjadi dakwah? Ya, kalau pengen jadi pendakwah, misalnya, atau pengen anaknya di pesantren, buat apa anak pesantren? Kalau anak ke pesantren cuman buat nanti jadi terkenal, mendingan gak usah cita-cita seperti itu. Karena itu sama dengan menjerumuskan anak-anak supaya dipotong nanti mulutnya sama lidahnya. Begitu. Supaya terkenal doang. Ini kan rata-rata yang seperti khutbah ummah yang seperti ini, rata-rata cuman menang populer doang dan terfitnah akan dunia karena banyaknya pemberian dari jemaah. Tapi antara lisan dengan kelakuan beda. Begitu ya, ikhwan. Makanya kalau misalnya kita patuhkan anak kita sekarang ini, pesantren nggak menjamin sekarang. Yang jamin kita minta sama Allah, berilah anak kita hidayah. Mau nanti pesantren manapun insya Allah, bismillah, dah ya Allah, berikan hidayah petunjuk supaya dia tepat di sekolahnya. Seperti itu. Karena betapa banyak yang lulusan pesantren, kalaupun ia ke agama, ternyata kerjanya sukanya cuman diundang kajian atau diundang ngaji saja. Udah itu doang aja. Udah, itu doang kerjaannya. Udah gitu doang. Dan diundang ngaji sebagai qari. Untuk kondangan ini, kondangan fulan, atau pengisian rumah fulan, atau meruqyah rumah fulan, itu doang kelas. Sekarang katanya di antara salaf kita, para sahabat, ada nggak yang profesinya dai kondang cuman mau ngajar kalau diundang? Itu dai kondang. Dai yang cuman ada ta'lim kalau diundang. Gak ada di zaman salaf, ikhwan. Gak ada di zaman salaf. Makanya undang-undangan itu, kalau padanya terdapat fitnah, ini menjadi beban yang berat buat sebagian dai. Beban berat buat sebagian dai. Ya. Ya, jadi diingat tadi apa? Mulut bisa, bibirnya bisa dipotong dengan potongan atau dengan gunting neraka, dan lidahnya pun bisa diperlakukan serupa. Ya, jadi niat kita buat apa berdakwah dilihat. Ya. Apakah lillahi ta'ala, apakah untuk keselamatan akhirat atau selainnya. Baik, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.